Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama pagi ini untuk bersatu, berhimpun, untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang untuk umat berdiri semua. Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita akan mengawali ibadah serta menguruskan ibadah ini dengan mengakui serta menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan, Allah kehidupan yang senantiasa menuntun masing-masing kita kepada keadilan, perdamaian serta keutuhan segenap ciptaan. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus ada beserta saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mensyukuri segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Kepada negeri kami Indonesia tercinta, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami, memelihara kami dengan cinta kasih-Mu. Terbukti kami masih boleh ada hingga saat ini. Akan tetapi kami juga menyadari akan keberdosaan kami. Kami sering menyakiti hati-Mu melalui perbuatan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan terima berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Bagi setiap kita yang mengakui dosa kita, Tuhan berkenan memberi pengampunan. Dan berita anugerah ini akan kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di dalam Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Shalom. Halo. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Pada saat ini kita bersama datang untuk bersyukur serta memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita juga mensyukuri 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang mana jatuh pada esok 17 Agustus 2026. Mari kita syukuri pertambahan usia negeri kita dan kita bawa dalam doa kepada Tuhan negeri kita ini. Kita masih tetap berdiri, kita akan menaikkan lagu pembuka Indonesia Bersatu. Pusaka
dan lautannya yang luas. Sungguh sangat indah negeri kita ini. Mari dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian respon akan kekaguman kita kepada negeri kita ini. Betapa kita tidak bersyukur. Boleh kita tahan balik saudara. Bagi jemaah
Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut pelayan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, firman-Mu berita bagi kami. kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena waktu, oleh karena kesehatan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani kami di dalam praise and worship, di dalam pujian dan penyembahan, menghantarkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan duduk dan diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, Roh-Mu yang kudus memampukan hamba-Mu,
dan Roh-Mu yang kudus mengurangi semua jemaat-Mu untuk bisa mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca ayat ini bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kitab Ester pasal yang ketiga 1 sampai 6 supaya kita semuanya yang terlibat dalam bacaan firman ini. Hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah merdeka di tengah tekanan. Sekali lagi, merdeka di tengah tekanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, besok pagi adalah 17 Agustus ya, di mana kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh itu pagi ini kita bersyukur sekali kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat bangsa kita, atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negeri kita. Saudara, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa kita ini yang perlu kita syukuri, perlu kita juga jaga. Oleh itu mari pagi hari ini kita akan pakaikan bersama merdeka 3 kali. Hitungan ketika kita mulai 1, 2, 3. Merdeka! 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 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga sudah bangun ya dari penjajahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita sudah merdeka. Maka nuansanya saya mau pakai celana putih, tidak punya. Takutnya dikerek nanti di tiang bendera kalau merah putih kayak bendera ya. Tapi saya pakai merah putih. Ini bukan gaya-gaya topeng, ini sedang memperingati hari kemerdekaan. Ya seperti itu. Dan tidak tiap minggu. Kalau tiap minggu itu dikira kumat nanti ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kemerdekaan Indonesia itu diperoleh itu tidak mudah. Amin, Bapak Ibu. Kemerdekaan yang ada, yang kita rasakan, yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur di medan pertempuran adalah satu hal yang tidak mudah. Ya, cara mendapatkan kemerdekaan itu mereka penuh dengan perjuangan. Ada perjuangan yang berat, ada pengorbanan yang begitu
bahkan ada nyawa, bahkan ratusan ribuan nyawa yang terhilang. Oleh karena apa? Oleh karena ingin negeri ini atau Indonesia itu merdeka dari penjajah. Saudara, tetapi pagi hari ini kita akan melihat ada satu bentuk kemerdekaan yang lain yang akan kita sorot di dalam Alkitab, yaitu kita melihat apakah seseorang bisa tetap merdeka ketika hidupnya dalam tekanan. Apakah seseorang bisa tetap merdeka ya ketika hidupnya penuh dengan tekanan atau hidupnya dalam tekanan? Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang akan kita pelajari, yang kita sorot di momen kemerdekaan. Ya, jadi merdeka di tengah tekanan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat apakah seorang bisa memiliki prinsip bahwa saya harus merdeka walaupun tekanannya banyak, saya tetap kuat, saya akan terus berjuang walaupun tantangan yang saya hadapi begitu banyak, saudara. Nah, saudara, kita melihat dari pembacaan firman Tuhan tadi di dalam kitab Ester ini. Nah, kita melihat bahwa, saudara, Bapak Ibu Tuhan, Ester memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Mordekai. Siapa? Mordekai tadi. Ya, Mordekai. Nah, ada banyak lain, ada tokoh-tokoh Ester dan sebagainya, tapi Mordekai, kita lihat tokoh yang akan kita sorot adalah Mordekai. Akan tidak mau Mordekai? Coba melihat Mordekai. Kadang-kadang susah ya. Mordekai. Nah, bukan merdeka, Mordekai. Ya, hampir sama dengan merdeka. Mordekai. Nah, Ester memperkenalkan seorang tokoh bernama Mordekai. Mordekai adalah orang yang hidup pada saat itu ya, bukan di negerinya sendiri, bukan di bangsanya sendiri, bukan di tanah airnya sendiri. Dan Mordekai waktu itu dia hidup, saudara, di tengah-tengah, saudara, lingkungan atau bangsa yang bukan Yahudi. Ia hidup sebagai bagian dari bangsa Yahudi karena Mordekai itu orang Yahudi, tapi dia hidup di Persia. Ya, di dalam pembuangan itu sendiri, dia tidak ada di negara sendiri. Jadi dia orang Yahudi, hidupnya numpang, hidupnya ada di tanah orang, gitu loh. Dan sekali lagi, ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, hidupnya di negara orang, di Persia. Dia orang Yahudi yang terancam di Persia itu, nanti kita tadi lihat bacaannya, akan dibunuh. Ya, seluruh Yahudi akan dibunuh oleh siapa tadi? Haman. Jadi Mordekai itu mewakili orang Yahudi, salah satunya orang yang tertekan saat itu. Apa? Karena sedang tidak disukai, karena dia minoritas, gitu loh ya. Karena dia sendiri di tengah bangsa yang mayoritas dan menghadapi akan dibunuh, akan dihabisi. Ya, aku sampai itu ngerti ya. Nah, apakah dia akan tetap bisa merdeka imannya? Ya, akan tetap merdeka rohaninya di tengah-tengah bangsa yang mayoritas dan dia minoritas, begitu. Nah, kita melihat, saudara, jadi secara politik mereka atau Mordekai itu bukan orang yang sedang berkuasa, tapi orang yang sedang sendirian, sedang menumpang di Persia. Tapi ada sesuatu yang tidak berhasil mungkin ditaklukkan, ditundukkan oleh Haman, oleh Ahasiveros dan pemerintahan yang ada, yaitu iman Mordekai tidak tunduk, tidak takluk, tetap merdeka, tidak takut, tidak gentar. Ada amin. Walaupun dia ada menjadi minoritas. Minoritas itu sedikit lah ya, terlihat di sana. Dan yang mayoritas itu, Haman itu pemimpin besar di sana itu sudah mulai bersepakat membuat undang-undang bagaimana menghancurkan bangsa Yahudi saat itu. Tadi kita bacakan. Jadi masuk di pemerintahan karena ketidaksukaannya Haman kepada orang Yahudi, mulai mempengaruhi raja dengan cara suruh menyembah atau tunduk kepada Haman dan seterusnya, dan undang-undang jadi
Pasukan daripada si Haman, deal, oke, keluarkan. Siapa yang tidak menyembah nanti Haman, tidak menyembah tunduk beraja, ya pasti memang yang diincar adalah orang Yahudi, yaitu si Mordekai itu sendiri. Nah itu begitu dia mendengar, waduh, hidupku sudah terancam, hidupku sudah di tengah minoritas itu bahaya sebenarnya. Tetapi iman daripada Mordekai ini dia tetap merdeka, tetap menyala, tidak takut, tidak gentar. Amin. Inilah Mordekai. Sudah Bapak Ibu kasih Tuhan, secara politik ya sangat tidak menguntungkan. Nah, yang pertama saudara, hidup Mordekai. Jadi Mordekai itu hidup di tengah lingkungan yang berbeda, tetapi tidak kehilangan identitas dirinya, jati dirinya, bahwa dia itu orang beriman, dia orang percaya, belum Kristen. Satu kepada Kristen ya, jangan salah ucap Kristen, itu belum ada Kristen. Yang saya mau angkat Mordekai yang dia punya sebuah prinsip hidup, walaupun lingkungannya berbeda, iman mereka berbeda dan dia minoritas sendiri, tapi dia tidak kehilangan identitasnya bahwa dia bertuhan, tidak kehilangan jati dirinya bahwa dia penyembah Tuhan, dia orang percaya gitu. Amin. Ini menjadi sebuah catatan. Nah, kita Esther sekali lagi pada masa pemerintah ini terjadi pada pemerintahan Raja Ahasveros, ya, di Kekaisaran Persia, dan bangsa Yahudi sebuah kelompok yang sangat minoritas, mereka sangat tertekan. Dan di tengah-tengah keadaan yang sulit, mereka sangat kebingungan. Dan Esther sebenarnya nama aslinya bukan Esther, nama asli Esther adalah Hadasa. Ya, jadi kitab Esther atau nama Esther itu bukan nama asli, karena Esther dia punya nama yang asli adalah Hadasa. Itu nama Ibraninya, itu nama Yahudinya Hadasa. Dan nama Esther itu sendiri adalah nama yang kemungkinan memiliki hubungan dengan nama Dewi yang disembah oleh orang Persia, namanya Dewi Ishtar. Nah, Dewi Ishtar adalah Dewi yang disembah oleh orang Persia, oleh orang bangsa Persia seperti itu, dan Dewi Ishtar. Nah, maka karena minoritas, maka diganti nama di situ untuk menghilangkan identitas dirinya supaya tidak ketahuan bahwa dia itu Yahudi dan tidak terancam terbunuh gitu loh ya. Maksud ya, jadi namanya jadi mirip-mirip Dewi orang Persia, Ishtar, jadi Esther. Hadasanya tidak ketahuan hilang. Kalau ketahuan Hadasa, dia Yahudi mati gitu loh. Jadi kadang memang kita perlu hikmat dari Tuhan gitu ya. Amin ya. Nah itu namanya. Nah lalu Esther diganti nama, Hadasa diganti nama menjadi Esther, karena Esther dari nama Dewi Ishtar ya di Mesopotamia sana. Lalu Mordekai sendiri, Mordekai itu tidak ditemukan nama Ibraninya, tapi Mordekai juga berganti nama karena di situ dia sekali lagi numpang dalam tekanan. Ya, Mordekai juga berganti nama yang memakai nama dan nama aslinya saya tidak tahu, tapi nama Mordekai itu diambil dari kata Marduk. Marduk itu juga dewa sesembahan orang Mesopotamia atau sesembahan orang Persia itu sendiri, menjadi Mordekai ya, yang diambil dari dewa Marduk. Nah sekali lagi mulai namanya diganti-ganti gitu loh, namanya diganti karena apa? Untuk menghilangkan jejak bahwa nanti kalau habis sumber orang Yahudi termasuk saya nggak ada nanti, jadi dia ganti nama. Nah walaupun dia juga menjadi pegawai. Nah sudah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi menarik, yang menarik bukan soal namanya itu sendiri, tapi menarik mereka hidup di tengah lingkungan yang berbeda, tapi mereka tidak kehilangan identitas. Saudara, kita juga hidup di tengah dunia yang berbeda. Jangan kehilangan identitas, jangan kehilangan iman. Amin. Amin. Teman kita beda, tapi sudah tetap kuat, tetap kokoh, jangan sampai terhilang. Kita bekerja di tengah dunia yang berbeda, tapi jangan kehilangan identitas. Kita juga mungkin bergaul dengan orang-orang yang berbeda, tapi jangan sampai kita kehilangan apa namanya identitas diri kita. Penting sekali. Kalau sampai kita nanti terpengaruh, kita akan menjadi
Ini kayaknya teman saya sedikit, saya tak ikut aja lah mereka yang banyak supaya aman dan nyaman. Tapi saudara kehilangan iman, kehilangan identitas, kehilangan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di zaman yang terus berubah. Tidak masalah. Ya, tapi orang percaya dipanggil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. Tapi jangan sampai karena hidup kita di tengah-tengah yang sudah berubah dan penuh tekanan, lalu akhirnya dunia mengambil Tuhan dari hidup kita. Jangan sampai dunia dengan segala cara mengambil Tuhan dari hidup kita. Nama boleh berubah, lingkungan boleh berubah, pekerjaan boleh berubah, keadaan ekonomi boleh berubah, bahkan zaman boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Amin. Dan iman kita juga tidak berubah. Jangan berubah oleh karena masalah dengan saudara, jangan berubah oleh karena masalah dengan tetangga. Masalah apapun itu sebenarnya adalah yang dipakai oleh iblis itu apa? Menghancurkan iman kita agar kita mengubah iman identitas kita. Sadarlah, amin. Kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk akan membuat kita menjadi apa? Tidak selesai dengan dirinya sendiri, dan kita akan menjadi hati-hati ujungnya kehilangan iman, kehilangan Tuhan. Saudara, kalau cuma kehilangan materi, tidak apa-apa. Kehilangan kesehatan, tidak apa-apa. Tapi jangan kehilangan iman kita kepada Tuhan. Amin. Ini yang saya harus terus-menerus dengungkan ya sebagai hamba Tuhan kepada semua umat. Yang kedua, kemerdekaan rohani. Ya, berarti ya kita lihat si Mordekai punya kemerdekaan rohani dan berani berkata tidak kepada dosa, tidak kepada yang benar. Amin. Orang yang merdeka rohani berkata tidak, ayo ikut korupsi. Ya, misalnya kita sebagai orang merdeka rohaninya, merdeka imannya berkata tidak. Amin. Jangan iyalah kapan lagi gitu kan. Amin. Kapan maningnya kesempatan, namanya kita diperbudak oleh dosa. Karena kalau sudah bunyinya uang, iman itu hilang biasanya, runtuh. Apalagi sih, wah jangan pas banget, ini Tuhan mesti tolong. Ya 10 miliar, apa-apa lah, 10 miliar, ku gadekan saja Tuhan. Ku gadekan saja imanku. Kapan maning ngambil 10 miliar, kasih mati kayak orang oleh. Karena apa? Karena sekali lagi, kita belum benar-benar merdeka. Kita belum benar-benar bertobat. Maka Mordekai menjadi sebuah sosok yang sangat-sangat menginspirasi buat kita semua. Sudah di dalam kitab Ester pasal 3, Haman mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Raja Ahasveros, lalu mulai berpolah. Ya, lalu semua pegawai diperintahkan sujud, menyembah dan menghormatinya. Tapi Ester 3 ayat 2 mengatakan Mordekai berkata, tetapi Mordekai tidak mau sujud dan menyembah kepada Haman. Ya. Prinsip Mordekai sangat kuat. Ya, dia tidak mau menyembah manusia, tidak mau menyembah Allah lain selain Allahnya orang Yahudi saat itu. Dan ketika Haman tahu Mordekai tidak mau menyembah, dia sangat marah dan sangat keras. Saudara, yang lebih mengerikan kemarahan Mordekai, yang lebih mengerikan ketika kemarahan Haman terhadap Mordekai itu, ya, Haman itu sampai ingin memusnahkan bukan hanya Haman tetapi seluruh bangsa Yahudi dengan politik. Nah, ini kan saudara harus tahu juga, ada politik-politik yang kadang-kadang ingin menyingkirkan yang minoritas. Ya, sadar atau tidak? Sadar. Tapi kita profesional, gitu, profesional. Iman harus terus kita pegang. Saudara, kemerdekaan rohani tidak selalu terlihat ketika kita mungkin berani berkata ya. Kadang juga kita harus berani berkata tidak kepada dosa, tidak kepada kebencian. Aku gak mau benci-benci lagi. Amin. Kalau itu dosa, katakan tidak. Kalau itu
Kebencian itu memang membuat kita menjadi imannya lemah dan hancur. Tidak. Kadang kita benci. Mulai mungkin menyanyi, ingin aku membencimu, namun diriku tak mampu. Sakit di hatiku, luka di jantungku, tertusuk cintamu, dan seterusnya perang. Nah, kebencian itu saya juga pernah ngomong pada seseorang yang kalau kita benci terus dan kita biarkan itu sama dengan kita itu minum racun tiap hari lalu berharap orang lain meninggal mati. Ya tidak bisa, kita yang sakit. Kebencian adalah racun yang mematikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan katakan tidak. Kalau itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, tidak. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau melakukan sesuatu karena mungkin supaya saya diterima oleh orang. Ya, tidak. Orang yang merdeka tidak lagi diperbudak oleh prinsip penilaian orang. Dosa apapun kita katakan tidak. Nah, yang ketiga, ya. Jadi pertama Mordekai hidup di tengah-tengah dunia ini tidak kehilangan identitas dirinya. Amin. Yang kedua, dia apa? Dia merdeka rohaninya, berani berkata tidak kepada dosa. Singkatnya. Yang ketiga, dikatakan ketika dia takut, karena dia walaupun dia orang beriman, dia takut. Ketika dia takut, dia datang kepada Tuhan. Amin. Jadi orang beriman tuh nggak pernah, kalau orang beriman tuh nggak pernah rasa takut. Siapa bilang? Nggak pernah khawatir. Siapa bilang? Takut, khawatir itu makanan kita tiap hari. Amin. Ya. Tetapi dia bawa kepada Tuhan. Jadi Mordekai itu, apakah Mordekai itu orang beriman, orang selalu kuat? Oh tidak, tidak. Ketika Haman mau memusnahkan bangsa Yahudi dan diketahui oleh Mordekai dalam kitab dalam pasal 4 ayat 1, dia mengatakan Mordekai, lalu dia mengoyangkan pakaiannya, lalu dia memakai kain kapuk, lalu dia mulai berdoa, dia sedih, dia ketakutan. Mordekai menangis, dia berduka, ya, karena keadaannya begitu berat. Jadi orang beriman, orang yang percaya bukan berarti tidak pernah rasa takut, ya, tidak berarti bukan tidak ada masalah, ada ketakutan, ada masalah, ada kebencian, ada, tapi dia bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Ini Mordekai. Jadi orang beriman juga bisa takut, orang beriman bisa menangis, orang beriman bisa bingung, orang percaya, orang beriman bisa merasa tidak berdaya. Tetapi ketakutan, kebingungan yang dimiliki oleh si Mordekai, dia bawa semua kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan berarti nggak pernah. Saya juga sering nangis, saudara. Cuma orang turut gili. Nangis turut gila, kenapa pakai Pak Paulus, gitu kelas teman. Melas tapi taruh di sini sih. Jadi mending kita bawa kepada Tuhan. Amin. Ya, bawa, tetap tegar di tengah masa yang sukar. Amin. Saudara, semua orang punya beban, punya pergumulan. Semua orang bisa menangis, bisa sedih, bisa tidak berdaya, bisa kadang-kadang doa sudah Tuhan, usaha sudah Tuhan. Nah ini gimana tuh karena ini kepentok. Datang sama Tuhan. Amin. Dia itu bisa menolong yang di luar alam kita, di luar kemampuan kita. Nah, Mordekai datang kepada Tuhan dalam kebingungannya, dalam kesusahannya dia datang. Bahkan dia berpuasa katanya. Ya, bahkan meminta seluruh orang Yahudi juga berpuasa. Jadi orang beriman bukan orang yang tidak punya ketakutan. Orang beriman adalah orang yang punya ketakutan, tetapi membawa seluruh kebingungannya, membawa seluruh ketakutannya, pergumulannya kepada Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita imani, yang kita percaya. Bapak Ibu, saya tahu
Dan saya merasakan betapa takut, betapa bingung, betapa tidak berdaya. Tapi saya belajar untuk lari juga kepada Tuhan. Amin. Dia tempat perlindungan yang paling nyaman. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, masa depan yang tidak jelas. Ya, jangan merasa bahwa karena itu ada terus berarti iman kita sedang gagal. Bukan. Iman kita sedang bertumbuh dan diuji melalui persoalan. Amin. Bawa terus kepada Tuhan. Bawalah ketakutan kepada Tuhan. Ya. Saudara, Bapak Ibu Tuhan, yang keempat yang dikatakan kemerdekaan rohani harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang merdeka rohaninya kehidupan sehari-harinya kelihatan. Kalau kita sudah merdeka secara rohani, lalu seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai kemerdekaan itu hanya sebatas kata-kata saja. Di gereja saja saya merdeka, di luar tidak merdeka. Nah, cara hidup yang pertama dari orang yang merdeka adalah yang di tengah masyarakat terlihat ya kita sudah merdeka, yaitu mengasihi. Kita hidup bersama orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, ya. Jadi berbeda karakter, bahkan mungkin berbeda pilihan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi perbedaan itu harus membuat kita bukan untuk bermusuhan, tapi untuk selalu bekerja sama satu dengan yang lain. Kita tidak akan kehilangan iman ya hanya karena kita menghormati perbedaan supaya menghormati ya jadi satu aja biar gak beda. Jangan, tetaplah berbeda. Amin. Tetaplah berbeda karena itu iman kita, tapi bukan karena perbedaan terus supaya lamen gampang lah yang tak melu. Sudah tidak boleh, prinsip harus kuat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, justru sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang, pembawa damai, ya, pembawa kasih karunia bagi banyak orang. Di Langon saya katakan kemarin kebaktian 2 kali di khotbah yang kedua saya menceritakan tentang bahwa orang Kristen itu gak harus jadi gerak, gak harus jadi garam dan jadi terang dunia. Orang Kristen gak harus jadi garam dan jadi terang dunia. Amin. 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 Yang keras. Amin. Orang Kristen tidak harus jadi garam dan tidak harus jadi terang dunia. Amin. Terus jadi apa? Hah? Hah? Jadi apa jadi penyedap? Orang Kristen tidak harus jadi terang dan jadi garam dunia. Gak usah berusaha. Amin. Oh, berusaha. Kalau saudara berusaha berarti saudara belum garam dan belum terang. Karena ayatnya berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kamu itu sudah garam kok. Kamu sudah terang, jadi gak usah diusahakan. Kamu memang sudah garam, kecuali memang kamu belum garam. Iya kan? Kamu itu jelas kok memberikan sebuah konfirmasi. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Masalahnya ini terangnya itu di bawah kantang. Mengilustrasikan sederhana, kantang itu rantang baiklah, lilin tutupi rantang. Jangankan bersinar, orang mati diuntung. Amin. Iya. Garam, kita udah garam. Saya cari beberapa garam, jangan jadi tawar. Saya itu kemarin bolak-balik ke dapur ngicipi garam. Garam yang tawar itu kayak apa sih? Terdilat, asin. Esok ngeliat garam terdilat. Sampai hari ini saya belum menemukan garam yang tawar. Masih darah tinggi saya dilati asin atau buyah dilati. Ternyata ada garam yang palsu. Kalau di Israel sana kan garam itu di laut mati diproses. Nah, jadi ada garam yang asli yang akhirnya sudah mengalami proses tetap asin, tapi ada garam yang ternyata mirip dengan garam, warnanya mirip dengan garam dari kotoran-kotoran itu, yaitu dimakannya waktu itu menjadi palsu dan tidak asin lagi. Oh, maksudnya itu ada garam palsu gitu loh. Garam yang tawar itu garam yang tidak asli. Orang Kristen yang tidak asli ya lama-lama tawar. Garam yang asli sampai kapanpun asin. Amin. Saudara gak usah jadi garam, tapi memang saudara sudah garam gitu loh. Tuhan Yesus, aku mau berdoa dan berpuasa, jadikan saya Tuhan garam, jadikanlah saya terang dunia dulu. Oh, memang kamu sudah garam, kamu sudah kur dok gelem
apa orang laporin, gitu aja intinya. Gitu loh, gitu aja. Jadi sudah jelas, clear. Nah, saudara, kedua di tengah tekanan kita merdeka, bisa pertahankan kebenaran, tidak bohong, ya, berani berkata tidak terus. Jadi semua orang juga akan melakukannya. Dan Mordekai mengingat, tidak semua orang bisa melakukan seperti Mordekai yang dia lakukan. Jadi mungkin kita kalau mau sudah merdeka, mungkin kita akan kehilangan keuntungan kalau kita mungkin mau ikut-ikutan. Tapi jangan. Demi kenyamanan mungkin, saya ikutlah, tapi kita kehilangan identitas, kita kehilangan prinsip. Lebih baik mungkin kehilangan sesuatu karena mempertahankan kebenaran. Perhatikan, lebih baik mungkin kita kehilangan sesuatu karena mempertahankan kebenaran daripada kita mendapatkan sesuatu tetapi kita mengorbankan iman atau kebenaran. Amin. Jelas ya kalimat saya? Lebih baik kehilangan sesuatu karena mempertahankan kebenaran daripada mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan iman. Jelas Bapak Ibu? Ya. Lebih baik pun kita kehilangan sesuatu, tapi karena kita mempertahankan iman dalam kebenaran daripada saya mendapatkan sesuatu tapi saya kehilangan iman dan kehilangan kebenaran. Ya. Yang ketiga, sebagai warga negara kita merdeka untuk menjadi berkat. Besok kita merayakan 17 Agustus. Apa yang sudah kita berikan buat bangsa kita? Mencintai Indonesia bukan hanya memasang bendera seperti saya seperti ini. Bukan hanya mengikuti lomba 17 Agustusan, makan kerupuk dan sebagainya. Bukan itu saja. Bukan berteriak merdeka, merdeka, baru itu namanya cinta Indonesia. Bukan. Tapi juga terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja dengan jujur. Itu namanya juga kita adalah orang yang mengisi kemerdekaan secara rohani dengan bagus. Tidak mengambil hak orang lain, tidak menyuap dan tidak mau disuap. Ya, tidak buang sampah sembarangan, menaati aturan, menolong tetangga, ikut bergotong royong, menjaga kerukunan. Ya, tidak menyebarkan berita bohong. Hal-hal yang sepele kecil ini adalah membuktikan bahwa kita itu sudah merdeka secara rohani dalam Kristus. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berteriak merdeka, merdeka. Bangsa ini membutuhkan orang yang hidupnya menunjukkan arti dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kemerdekaan bukan bebas melakukan apa saja. Ya, tapi merdeka berarti kita mempunyai kesempatan melakukan yang baik, yang benar, mengasihi, melayani, mengampuni, menolong, berkata benar, dan terus menjaga kesatuan dan persatuan, baik dalam keluarga, dalam berjemaat maupun dalam bermasyarakat. Kita merdeka untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara, Mordekai ya, hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Ia hidup sebagai bangsa asing, bangsa minoritas. Ia berada di dalam tekanan di Persia. Ia menghadapi tekanan, ancaman yang begitu berat. Tapi sekali lagi, ada satu hal yang sangat-sangat bisa menjadi berkat. Imannya tidak pernah berubah. Amin. Ya, imannya kepada Tuhan terus setia. Maka kita belajar. Mungkin keadaan kita berubah, lingkungan berubah, zaman berubah, pemerintahan juga mungkin berubah. Tapi saudara saya jangan berubah cintanya, setianya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita tidak berubah. Mari kita sebagai orang percaya memiliki bukannya kemerdekaan secara bangsa, tapi memiliki kemerdekaan secara rohani. Tidak diperbudak oleh kebencian, tidak diperbudak oleh dosa-dosa yang lain, tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan kita yang menjadi kita kepada dosa. Nama Mordekai bilang, silahkan ganti namaku, tapi jangan ganti Tuhanku. Amin. Jangan ganti imanku dengan apapun. Mordekai mungkin hidup di tanah air yang berbeda, tapi dia adalah orang yang setia.
kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu kita terus harus merdeka di dalam iman kita. Merdeka sebagai bangsa, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk melayani, dan terus menjadi berkat. Kita teruslah belajar seperti Mordekai. Sekali lagi, merdeka di tengah-tengah tekanan. Ya, jangan sampai kita kalah, tapi kita harus menang. Kita berikan merdeka 3 kali sebagai penutup. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah diajari supaya kami tetap merdeka di tengah-tengah tekanan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, mari bersama kita nyatakan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita akan menaikkan pujian, kehadiran Allah akan memberi pada petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Yeah.
boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan untuk kuarta 1 minggu ke depan. Informasi terkait lomba 17-an untuk iuran 5.000 masih dibuka dan kiranya jemaat dapat terlibat dan turut serta dalam kebersamaan ini. Laporan update uang masuk dan keluar akan segera di-share di grup batas akhir Sabtu 22 Agustus karena pada tanggal 23 Agustus setelah ibadah adalah pelaksanaan kegiatan kebersamaan dan lomba kita. Jemaat diundang hadir dalam Biston Syukur mengenang 3 tahun Ibu Mulyono pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di rumah Bapak Aji jam 6 sore. Dimohon untuk perhatian dan kehadiran jemaat. Pelayan ibadah umum Minggu 23 Agustus 2026 pukul 8 pagi. WL-nya Saudari Diva, singernya Rahel Natalia dan Rahel Mariana, asyirnya Bapak Saryono dan Bapak Budi, LCD-nya Saudari Tanya. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Gembala dipersilakan. Ya, untuk tambahan pengumuman Bapak Ibu, iuran kematian Bapak Ibu silakan yang belum lunasi sebulan sekarang 10.000 ya, jadi 10.000 per bulan ya. Jadi yang sudah lunas terima kasih, yang belum lunas atau mungkin masih dari tahun laluan ya tolong dilunasi karena itu kewajiban kita. Untuk Downpress kemarin tadi malam saya ada informasi dari Bapak Sayu juga ada tambahan lagi dibungkusin jaket-jaket ya. Jadi saya pas mampir berdoa terima kasih buat supportnya, buat tambahan-tambahannya. Jadi banyak nih hadiahnya nanti saudara Bapak Ibu. Dan termos ada kulkas tapi nggak boleh hadiahnya. Yang lain-lain maksudnya. Ya yang lain-lain. Terima kasih. Sampai hari ini Bu Gembala masih di sana ya, jadi saya sementara menunda ya. Mungkin informasi Bapak akhir bulan pulang ya, nanti turun di Jogja langsung karena di sana ada acara yang mari 3 hari atau 4 hari langsung di hotel. Tapi pulangnya bareng saya daripada pati ketampil gitu ya. Seperti itu. Ada tambahan saya. Ya, jangan lupa hari Rabu ya di tempatnya Ibu Mulyono semua saja. Di tempat Pak Haji, di tempat Pak Haji di sana jam 6 sore. Karena Purbalingga juga mau datang, mungkin mulur-mulur sedikit nggak apa-apa ya, misalnya mulur-mulur ya. Tapi jangan dibiasakan mulur-mulur. Nah, ya. Mari kita akan berdoa syafaat dan sekaligus kita akan mengakhirinya di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama bersyafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dari mulai worship atau praise and worship sampai kepada firman Tuhan, sampai kepada persembahan, bahkan sampai di doa syafaat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, itu karena pertolongan dan kemurahan Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa saat ini mendoakan akan saudara-saudara kami sebangsa yang ada di NTT yang terkena bencana gempa bumi 7,7 skala Richter, dan kami mendengar ada potensi tsunami. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, ketabahan kepada mereka yang terkena musibah, dan kami juga berdoa agar pemerintahan agar sigap dan cepat tanggap, cepat menanggapi kondisi yang ada sehingga masyarakat yang ada boleh mengalami ketenangan dan penghiburan serta mendapatkan pertolongan yang terbaik dari pemerintah. Terima kasih. Ada banyak anak Tuhan juga di sana, Tuhan tolong. Ada banyak juga orang-orang lain yang tidak sama imannya, tapi kami juga doakan supaya mereka pun tetap mendapat kekuatan, perlindungan dan ketabahan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa berdoa ya Tuhan untuk besok hari Senin
yaitu 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Kiranya perayaan ini atau hari kemerdekaan ini akan sesuai dengan tema kemerdekaan di tahun ini, yaitu semakin berdaulat, semakin adil, semakin makmur, sehingga berkatilah ya Tuhan pemerintah kami dari pusat hingga daerah, agar Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mungkin acara-acara di setiap RT, di setiap desa akan berjalan dengan lancar. Ada upacara-upacara di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, semuanya juga akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mereka berbeban berat Tuhan tolong. Kami doakan setiap rumah tangga jemaatmu ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada penghiburan, ada kerukunan, ada kekompakan yang terus dialirkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada seluruh jemaatmu. Engkau berikan mereka kemampuan dalam menghadapi setiap percobaan, menghadapi setiap ujian yang ada dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kecakapan, hikmat, kemampuan dari Tuhan turun atas mereka. Sekolah anak mereka, Tuhan tolonglah agar mereka, anak-anaknya sukses berhasil dalam studi dan dalam pekerjaan mereka masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih, dan biarlah mereka terus menjadi anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap usaha jemaatmu, pekerjaan jemaatmu, semua diberkati oleh Tuhan. Bersyukur Pak Marsono sudah semakin sehat, bersyukur Bapak Hutan Galung sudah semakin sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa rencana untuk kebersamaan lomba di gereja kami di tempat ini tanggal 23 Agustus 2026. Kiranya di gereja ini berjalan dengan lancar dan Tuhan saja dipermuliakan, Tuhan saja diagungkan. Biarlah melalui perlombaan ini bukan masalah hadiahnya ataupun masalah-masalah, tapi kerukunan, kekompakan, kebersamaan, silaturahmi semakin terjadi, sehingga kami semakin erat bersekutu, bersatu. Dan biarlah Tuhan semua hal-hal di masa lalu boleh kami kuburkan, dan kami boleh hidup di dalam hidup yang baru, di dalam kasih Tuhan, sehingga kebersamaan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang buat dunia. Terima kasih Bapak. Biarlah kami terus hidup dalam kebersamaan, saling melayani, saling menjadi berkat dan saling memberkati satu yang lain, saling menjaga, saling melindungi, saling menopang, dan saling support satu dengan lain. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami yang kurang sempurna, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima doa berkat.
Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Pulanglah jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Kiranya berkat ini akan terus mengalir. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ini